sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah ingin hitung-hitungan sama kalian. Ujian praktek tahfiz hari pertamanya kapan? Malam sampai tanggal 27 bulan Maret. Dan ujian tulis tanggal 28 sampai 8 April saja. Yes, sampai tanggal 8 April. Artinya kalian ujian tahfiznya sedang berlangsung dan ujian ujian tulisnya seminggu lebih lagi, gitu kan? Berarti kita belajarnya cuman tinggal 2 kali pertemuan lagi. Masa kalian tidak memanfaatkan detik-detik terakhir kalian belajar di sekolah Islam Ulun Nuha yang kalian cintai, yang ada di antara kalian sudah 6 tahun berjuang di sini, susah senang kita bersama, bahagia, rindu dan sebagainya kita bersama-sama. 2 kali pertemuan lagi yang kita berjumpa, itu pun hati kalian berat. Nanti kalian nangis-nangis minta jumpa, minta belajar minta ketemu kawan-kawan, tidak bisa, sulit sekali. Jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau sekarang memang waktunya kita untuk berbelajar, cuma 2 kali lagi loh, ya bagus-bagus lah gitu. Kalau Ustazah dulu waktu SMA ya, ternyata kalau udah Ustazah hitung-hitung, Ustazah tuh SMA udah ada rupanya 11 tahun yang lalu ya, berarti udah tua Ustazah ya. Rasaan Ustazah kemarin baru aja ujian nasional gitu, rupanya sekarang Ustazah sudah 10 tahun lalu SMA-nya. Dulu ya Yasmin ya, Ustazah SMA, Ustazah gak pernah tuh menghitung Hamin 200 sekian, Hamin 30 sekian, Hamin 20 hari, Hamin sekian. Allah. Kalau kalian udah ada coretannya tuh, berapa hari lagi di Lunuha? 32 hari lagi, berapa hari lagi? Kita sekian hari lagi, selesai. Tak ada dengar repetan, tak ada mendengarkan tagihan setoran, tak ada lagi mendengarkan ini itu, peraturan handsok, songkok, lepas semuanya sudah ya kan dia kan, bebas lah nanti sebebas-bebas. Mau dia pakai pasmina, mau dia pakai celana, mau dia tidak pakai apa-apa, terserah dia lah ini sebagainya gitu ya kan. Tak ada lagi yang mengkomentar dia ganti ya profilnya, ganti ya ininya, statusnya di ini ya, postingannya di itu ya, bagus-bagus ya, tahfiznya ya, kenapa tidak setoran tahfiz ya, nggak ada lagi gitu-gitu. Nazla, oh Nazla, buka kamera Nazla, di mana nanti sekarang? Nazla Aziza, Soleha, Liana juga coba buka kamera, atau kalian sedang bersama? Nazla, nggak ada nih, nggak ada. Liana? Saya bentar ya, aku kamar mandi. Alah, situ saja buka kamera, situ dia kamar mandi. Ya nggak mungkin saya suruh buka kamera di kamar mandi. Yang lain buka kameranya lah, susah kali. Nah, jadi ananda sekalian, kita cuma tinggal 2 kali pertemuan lagi nih, 2 kali pertemuan. Maka di 2 kali pertemuan ini, jadikan soal ujian kalian sudah Ustazah buatkan, sudah selesai. Bukan cuma Ustazah aja, dan semua mata pelajaran soal ujian kalian udah siap. Dan perlu ananda ketahui, pastinya ananda sudah mengetahui bahwa kita tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Maka yang ada itu adalah ujian akhir, ujian sekolah ya. Jadi ujian kita untuk Ulun Nuha, jadi kan pemerintah memberikan wewenang kepada sekolah masing-masing mau buat ujiannya itu seperti apa gitu kan. Ada sekolah yang membuat ujiannya itu seperti USBN, ada sekolah yang membuatnya itu ujiannya seperti US. Jadi soalnya bentuknya adalah pilihan berganda sebanyak 40 soal. Ada dia yang buat bentuknya daring. Nah, kalau kita bentuk soal kita hampir sama dengan soal kemarin yang ujian akhir. Yakni kalau untuk sains, soal kita ada 6 soal ya. Soal kita ada 6 soal, yaitu semuanya dalam bentuk uraian. Dah. 3 soal itu terdiri dari soal kelas 12 ya, soal kelas 12 yang di semester 2 ini ya. Dan sedangkan 3 soal lagi terdiri dari 2 soal kelas 11 dan 1 soal SMP. SMP, astagfirullahaladzim, kok jauh kali ke situ. Kelas 10 maksudnya.
Jadi saya ulangi, 1 soal itu materi kelas 10, 2 soal materi kelas 11, 3 soal materi kelas 12 semester 2. Itulah dia isi soal ujian akhir kalian untuk mapel eksak. Kalau dia untuk mapelnya yang non eksak, soalnya sebanyak 8 soal ya. Jadi kurang lebih formasinya sama seperti yang Ustazah sebutkan tadi ya. 5 soal kalau yang non eksak, kalau saya tidak salah 5 soal yang dia kelas 12, 1 soal yang kelas 10 dan 2 soal lagi itu yang kelas 11 begitu ya. Jadi harap untuk diperhatikan. Nah, jadi insya Allah di minggu depan Ustazah akan memberikan kisi-kisi untuk kalian, apa-apa saja bagian yang keluar biar dipersiapkan dengan matang. Nah, maka dari itu berarti kan kita ada 2 kali pertemuan lagi nih. Hari ini kita hanya membahas tentang materi yang menyinggung tentang yang masuk ujian kita gitu. Bentar ya, Ustazah buka dulu ya. Oke, silakan dibuka materi kita yang tentang benzena. Jadi kalau tentang benzena ini yang Ustazah masukkan kemarin, ya saja buka dulu arsipnya. Mana dia? SMA Ulun 6H. Start message. Oke. Ya. Kita stop share dulu. Mana dia? Musyarakah. Oh, Ustazah kasih aja lah sekarang kisi-kisinya ya, biar minggu depan kita pembahasan totalnya aja ya. Oke, untuk kisi-kisi sekarang aja Ustazah kasih kisi-kisinya ya. Jadi yang pertama tentang ini, tentang apa sih namanya ini? Senyawa turunan alkana yang ini ya, yang alkohol, eter, ester ya. Jadi apa yang Ustazah minta di situ? Yang Ustazah minta nanti pastinya di situ adalah apa gugus fungsi. Gugus fungsinya seperti apa? Terus dia nanti Ustazah minta kalian memberi nama pada senyawa. Misalnya ada Ustazah buat di situ adalah CH3CO, ada OH-nya di situ, kasih namanya gitu. Atau sebaliknya Ustazah buat namanya, kasih strukturnya gitu ya.
Lalu reaksi pembuatannya, reaksinya menggunakan reaksi-reaksi apa aja, isomernya, ada isomer apa saja, ada kemarin kan kita bahas tuh, kalau alkohol dia ada isomer fungsi, ada isomer ini, ada isomer ini gitu. Lalu berikutnya adalah kayak ujian praktek kita kemarin. Ujian praktek kita itu kan tentang reaksi ya, tentang reaksi senyawa turunan alkana, tentang reaksinya. Jadi kalian nanti akan diminta untuk menyelesaikan reaksi. Ya, kalian nanti akan diminta menyelesaikan reaksi. Baru berikutnya reaksi pada senyawa benzena, ini yang akan kita bahas hari ini ya, reaksi benzena ya, akan kita bahas hari ini, reaksi benzena. Berikutnya itu adalah materi yang mungkin kalau kita tidak bisa hari ini, minggu depan akan kita bahas, yaitu tentang makromolekul. Makromolekul ini tentang monomernya apa, reaksinya apa gitu. Minggu depan kita akan bahas biar kalian bisa memahaminya. Itu dia 3 soal ya, 3 soal tentang kelas 12. Yang berikutnya adalah yang untuk kelas 10. Ustazah membuat soalnya itu tentang kelas 10 soalnya tentang hukum-hukum kimia yang bab terakhir kan, ada hukum Gay-Lussac, ada hukum Frost, ada hukum Lavoisier. Nah, tentang aplikasi hukum-hukum kimia lah. Aplikasi hukum-hukum kimia. Ada hukum perbandingan berganda yang gitu-gitu ya, aplikasi hukum itu. 1 soal saja. Yang berikutnya adalah soal kelas 11, itu Ustazah ambil pertama adalah tentang reaksi kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan. Dan yang terakhir soal kelas 11 Ustazah ambil tentang menentukan pH asam basa. Nah, itu aja ya. Ada 6 soal. Jadi yang pertama itu adalah tentang senyawa turunan alkana, mulai dari gugus fungsinya, baru saja suruh kalian membuat nama senyawanya, reaksinya apa, isomernya apa saja gitu. Lalu nanti yang akan kita bahas ini adalah tentang reaksi benzena, lalu makromolekul, itu yang kelas 12 ya. Baru yang kelas 10 tadi Ustazah bilang adalah tentang hukum-hukum dasar kimia ya, yakni tentang Lavoisier, Gay-Lussac, hukum Frost, Dalton dan lain-lain. Baru yang kelas 11 adalah tentang kesetimbangan kimia dan juga tentang menentukan pH asam basa. Jadi cukup itu materi yang ini saja yang kalian bahas untuk kimia ya. Nah, baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang benzena. Reaksi-reaksi benzena. Dah. Nah, coba buka dulu bukunya yang ada di halaman 210 lah, 210. Kemarin terakhir kita tentang apa yang kita bahas benzena ini? Coba dulu. Apa yang terakhir? Ada yang ingat? Tata nama yang sebiji Mas ya, yang satu ya. Yang satu ya. Oke, perhatikan ke sini ya. Kita bahas yang tata namanya aja dulu, tata nama. Dari tata nama nanti kita bergeraknya. Nah, jadi ini dia struktur benzena ya, struktur benzena yang disebut dengan aromatis karena dia rangkap duanya selalu beresonansi. Nah, untuk tata namanya Ananda sekalian, benzena itu dinamai sesuai dengan apa yang diikatnya. Struktur umum benzena ya begini, yang segi 6 dan ada rangkap 2 seperti ini, berselang-selang 1 ya. Apabila benzena mengikat NH2 ya, apabila benzena mengikat NH2 atau amina, namanya adalah amina benzena atau anilina. Ini nama lainnya ya, anilina
ya. Anilina itu adalah nama trivialnya. Kalau aminobenzena itu nama iufaknya. Kalau di buku kalian halaman 210 coba lihat 210 tabel 5.1 ada di situ kan, NH2 diikatnya kan? Namanya amina benzena di situ kan? Ya, betul. Atau kalau mau lebih lengkap yang halaman 211 ada di situ. Nomor 3, tabel 5.2 nomor 3, nama yupaknya aminobenzena, nama lazimnya adalah anilina. Ada ya? Nah, berikutnya adalah apabila benzena mengikat CH3 namanya adalah toluena ya. Namanya toluena itu nama lazimnya atau nama trivial. Sedangkan kalau nama yupaknya itu adalah metil benzena. Lalu ada kalau dia mengikat C rangkap 2 OH atau mengikat aldehida itu namanya adalah benzaldehida atau aldehida benzena, benzaldehida. Dan ada kalau dia mengikat alkena rangkap 2 ya, alkena namanya adalah sitirena ya. Jadi yang paling sering kita gunakan itu adalah biasanya itu yang nomor 1 toluena, lalu ada fenol kalau dia mengikat OH, lalu ada anilina kalau dia mengikat NH2, lalu ada dia nitrobenzena yang dia mengikat NO2 dan ada COOH kalau dia namanya asam benzoat. Ini yang paling sering dikeluarkan ya. Jadi kayak mana caranya Ustazah? Harus dihafal memang ini. Harus dihafalkan ya. Ini dia fenol ya, OH. Nah, berikutnya itu adalah penamaan apabila dia itu satu. Bagaimana Ustazah apabila dia substituen? Ini namanya substituen ya. Ini namanya substituen ini. Ini benzena mengikat substituen bromo, jadi namanya bromo benzena. Benzena mengikat nitro, namanya nitrobenzena. Ini seperti ini gambarnya, ini namanya adalah monosubstituen. Maksudnya adalah benzenanya mengikat satu substituen atau hanya satu H yang terlepaskan, untuk direaksi substitusi gitu. Bagaimana kalau di substituen Ustazah atau dia ada 2 yang disubstitusi? Nih misalnya ada 2 nih. Ada 2 Cl-nya diikat ya. Kalau ada 2 yang diikat penamaannya ada penambahan. Ada penambahan. Apa itu? Dalam benzena tersubstitusi 2 gugus ada 3 kemungkinan isomer yakni posisi orto, meta, dan para. Ini adalah posisi orto, ini posisi meta, ini namanya posisi para. Ustazah mau coba si Aisyah Husni. Dah? Jadi Ustazah bilang tadi apabila benzena mengikat 2 substituen ada kemungkinan 3 posisi. Ada posisi orto, posisi meta, posisi para. Apa perbedaan ketiga posisi ini? Kalau yang orto itu dia kedua gugus substituen berdekatan. Ya. Kalau yang meta gugus substituennya terpisah 1 atom C. Betul. Kalau yang para gugus substituennya terpisah 2 atom C. Iya, bagus ya. Kalau dia orto ini dia berdekatan ya. Berdekatannya itu apakah harus di sini dan di sini saja? Tidak ya, biar saja buatkan di ini. Tidak harus di situ posisinya. Pokoknya dia berdekatan. Nah, misalnya nih ya, ini ada benzena. Ya. Nah, di sini ada BR, di sini ada BR. Ini namanya adalah posisi orto. Ataupun kalau seperti ini misalnya CL. Ini juga namanya adalah orto. Terserah mau ini dan di sini, terserah dimanapun itu, tapi dia posisinya adalah berdekatan. Begitu juga kalau dia posisinya adalah posisi meta. Ya, posisi meta ada diselisihi dengan 1. Ini kan dia segi 6 ya. Di sini misalnya adalah BR dan di sini adalah CL. Nah, diselingi oleh 1. Di sini kan atom C di sini sebenarnya. Ada spasinya 1. Atau seperti ini juga boleh, ya. Nah, 1 di sini. Di sini misalnya CH3, ya. Di sini adalah OH. Nah, ini juga posisinya adalah posisi meta. Demikian juga untuk posisi para.
posisi para, pokoknya posisi yang sejauh mungkin lah kalau posisi para ini, ya. Oke. Nah, misalnya kalau di sini satu posisinya OH, berarti satu lagi di sini adalah OH gitu. Diselangi oleh 2, 1, 2 gitu. Maka kalau di buku kalian biasanya dia ngasih nomor itu, nomor. Misalnya ini nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 1 dan 4 gitu. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, ini dia adalah 1 dan 3. Kalau posisinya orto adalah 1 dan 2, ya. Jadi kalau kita buat nama lainnya, ya, kalau kita sampaikan nama lainnya, kalau dia posisi yang dikatakan dengan posisi orto, yaitu substituennya terletak pada nomor 1 dan 2. Kalau posisi meta, substituennya terletak pada posisi 1 dan 3. Kalau dia para, 1 dan juga 4 ya. 1, 2, 3, ya 1 dan juga 4 gitu. Makanya nanti penomoran itu harus Ustazah, harus. Bagaimana Ustazah kita menomorinya Ustazah? Kalau kemarin kan kita menomorinya mana yang lebih dekat dengan cabang gitu kan. Kalau benzena, cara penomorannya, siapa yang harus dibuat nomor 1 Ustazah? Misalkan seperti yang Ustazah buat di sini adalah ini contohnya nih ya. Coba lihat ini. Yang ini substituennya ada 2, yaitu ada CH3 dan ada NO2, ya kan? Ada CH3, ada NO2. Kalau ini sama-sama bromo suka hati mau satunya dari mana ya. Jadi 1, 2, 3 gitu, atau 1, 2, 3 boleh karena sama-sama substituennya. Kalau ini substituennya beda, ada CH3, ada NO2. Kenapa harus CH3 Ustazah duluan? Kenapa tidak NO2? Maka penomorannya mengacu pada buku kalian yang ada di halaman 212. Perhatikan halaman 212. Ya, nampak ada di situ. Ayo lakukan di atasnya itu. Ini yang ini. Coba lihat. Ini. Berikut untuk prioritas gugus dari yang lebih prioritas hingga kurang prioritas. Yang lebih prioritas utama itu adalah COOH, C rangkap 2O, inilah dia prioritasnya. Artinya apabila di dalam benzena itu terdapat 2 di antara atau lebih, maka yang utama inilah urutannya. Ya, makanya tadi yang Ustazah buat tadi itu ada di situ CH3 dan juga OH, ya kan? Ada CH3 dan apa tadi situ. Ya. Jadi apabila misalnya ada di situ 2 substituen yang berbeda, maka kembalilah pengurutannya ke urutan prioritas yang ini tadi. Nah, makanya di sini yang prioritas itu adalah CH3 daripada NO2. CH3 di buku kalian ini ya, yang kalau di buku kalian ini kan, ya, ini substituennya CH3, ini NO2. Alkil itulah si CH3 ini. NO2 itu paling ujung kan? Betul, paling ujung. Ya, makanya CH3 di sini dibuat nomor 1 daripada NO2, begitu. Nah, coba kita cek ke berikutnya, ada contoh lain nggak? Nah, coba perhatikan ini, yang ini, antara CH3 dan Cl. Coba lihat, CH3 ini termasuk alkil, betul kan? Alkil duluan baru Cl. Di buku kalian coba lihat urutannya, alkil duluan kan baru Cl. Nah, begitulah dia urutannya ya. Makanya penamaannya kita lihat dulu ini, kita nomori dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan prioritas. Baru posisinya posisi apa? Posisi ini adalah posisi meta. Karena dia posisinya meta, dibuatlah M. Lalu apa saja dia? Nitrotoluena. Siapa yang dia nomor 1 itu namanya terakhir dibilang gitu. Siapa namanya yang pertama itu namanya terakhir dibilang. Makanya sini meta nitrotoluena gitu. Yang ini juga nih, ini kan posisinya adalah posisi para ya, posisi para. Namanya apa? Klorositirena. Karena dia ini adalah posisinya para, mau ini nomor 1 atau ini nomor 1 sebenarnya sama. Tapi memang kalau berdasarkan prioritas, tirenanya ini adalah yang nomor utama. Ini adalah posisi orto ini dan lain-lain sebagainya ya. Nah, sekarang yang Ustazah bilang itu tadi adalah tentang si reaksinya. Nah, ini dia.
beberapa reaksi-reaksi pada benzena. Beberapa reaksi-reaksi pada benzena. Tapi kalian udah jam berapa nih? Udah habis waktu? Udah ya, udah habis waktu ya. Oke, karena waktu kita pun sudah habis, insya Allah kita akan membahas reaksi-reaksinya yang ada di halaman berapa itu? Yang ada di halaman 217 ya. Kita bahas di minggu depan, khusus yang fokus ke yang masuk ke ujian kita aja yang kita bahas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.